Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megalita Santiwardani dari SMP N Sukorambi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan. Di sini adapun tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana paradigma, prinsip, dan pengajuan keputusan sekolah dari masing-masing lembaga. Baik, di sini saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SMP Sukorambi. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama adalah selama ini bagaimana Pak Sidik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi tentunya biasanya standarisasi yang ada ketika ada ketidaksesuaian dengan aturan yang ada dan pada masalah ini bisa saja masalah yang jelas ya, bisa untuk diambil keputusannya, diambil sikapnya. Ada masalah yang memang kaitannya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang mana itu mungkin perlu dalam kaji. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak, selama ini bagaimana Pak Sidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, pada intinya aturan kegiatan ya aturan yang berlaku. Yang kedua, ketika itu sama-sama benar, ya, cari yang nilai kebenarannya lebih besar, manfaatnya lebih besar, itu yang didahulukan, tanpa harus meninggalkan yang kebenarannya mungkin kurang, tetap ada akomodasi sehingga sama-sama nyaman, sama-sama menghasilkan kemaslahatan bagi semuanya. Walaupun ada yang kemaslahatan besar, yang satu kemaslahatan kecil, terus semuanya diakomodasi sehingga tetap bisa bermanfaat sebesar apapun dari faktor-faktor yang ada. Baik, Pak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Ya, tentunya komunikasi dengan pihak-pihak yang bermasalah ya, dengan latar belakang apa, kok bisa timbul masalah itu ya. Sehingga dari latar belakang yang disampaikan itulah nanti bisa memberikan pengaruh kebijakan ya, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku, akomodasi latar belakang dan dengan kebijakan tanpa melakukan aturan yang berlaku. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya tadi yang perlu kita lihat juga permasalahan itu munculnya karena apa, di latar belakang masalah itu. Kemudian dari situ kaitan dengan regulasi yang ada dan ada. Dan kalau memang itu bisa diselesaikan dengan pertimbangan yang simpel ya, selesaikan dulu. Karena ketika itu harus mempertimbangkan pihak-pihak lain, misalnya faktor kemanusiaan yang besar ya, itu mungkin ada pihak yang kita minta rujukan pada atasan kita, karena di sana mungkin perlu penguat kebijakan yang bisa diberikan sebagaimana masalah itu bisa ditolerir gitu ya.
Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang Tantangannya apa saja? namanya rasa kemanusiaan juga. Kadang-kadang dilematisnya di situ. Satu sisi kemanusiaannya berbunyi, satu sisi aturannya tidak. Aturan kadang-kadang tidak memandang kemanusiaan. Dan disinilah mengakomodasi antara kemanusiaan dan aturan, mencari jalan tengah. Kalau perlu jalan tengah itu didukung oleh kebijakan atasan yang di atas kepala sekolah, sehingga akan lebih kuat lah. Sebenarnya kita tidak kaku, tidak saklek, tapi pada pertimbangan dua hal tadi, kemanusiaan dan aturan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, pada dasarnya ketika masalah itu muncul ya kita tangani secara langsung, hanya tahapannya mungkin tidak langsung dibawa langsung ke kepala sekolah ya, mungkin ada pihak-pihak bawaan yang bisa melakukan pendekatan, bisa mengkaji lebih dalam masalahnya, sehingga ketika itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang baru kita selesaikan ke sana. Tapi ketika itu belum bisa ya, lalu kita bahas kita selesaikan di tingkat kepala sekolah. Kalau itu masih belum tuntas ya, kita perlu ke atas untuk Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya tentunya pertimbangan dari berbagai pihak, misalnya sejawat, kemudian juga terus juga dari kawan kita wakta, dan itu yang kita libatkan untuk memberikan penilaian. Dan tentunya ketika mau mengambil keputusan itu, ketika kepala sekolah itu belum bisa fix memberikan keputusan, kita ada pertimbangan dari Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Ya, intinya bahwa permasalahan itu macam-macam ya, macam-macam, dan harus hati-hati dalam menentukan penyelesaian permasalahan itu. Karena ketika rokok, sampah dan sebagainya, akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu harus dilatih terus untuk betul melakukan keputusan yang tepat dari berbagai masalah yang muncul, jadi tidak serampangan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan wawancara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kami sudah melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya dari SMPN Sukorambi. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rita Santiwardani, calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B. Di sini saya akan mendemonstrasikan konseptual. Saya akan mewawancarai beliau adalah Pak Taufik, kepala sekolah dari SDN Pakis 2. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Baik. Selamat siang Pak Taufik. Siang juga. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Taufik, di sini saya akan mewawancarai Pak Taufik sebagai Ya. kepala sekolah. Ya, Di mana di sini kita mewawancarai bagaimana caranya pengambilan keputusan oleh kepala sekolah.
Adapun pertanyaan yang pertama Pak Taufik seperti ini. Selama ini bagaimana Pak Taufik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau perjuangan moral? Biasanya kasus seperti ini muncul cenderung karena ada kepentingan yang sama di antara unsur yang ada di sekolah, kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah tersebut. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah ataupun disampaikan ke kepala sekolah. Saya biasanya dalam menyikapi hal ini akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi dahulu kepada pihak-pihak yang terkait, dan menurut saya itu masuk dalam hal tersebut untuk meminta keterangan, pendapat, dan apa yang menjadi masalahnya, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Yang penting adanya komunikasi dan koordinasi ya Pak. Oke, kemudian akan diputuskanlah dengan mempertimbangkan dan meminimalisir potensi negatif keputusan yang dalam ini keputusan tersebut kami bersama dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Taufik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Taufik. Selama ini bagaimana Pak Taufik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang saya sampaikan di awal, saya selalu melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pimpinan, kemudian dengan dewan sejawat, untuk menentukan dan mengambil keputusan itu tidak semata-mata saya adalah pimpinan. Jadi kita selalu mengambil indikator dan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut. Ada unsur angketnya di organisasi, yaitu melibatkan stakeholder yang ada, baik itu lingkungan sekolah maupun di lingkungan komunitas sekolah. Baik Pak Taufik, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Taufik lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya menentukan kasus tersebut untuk kesesuaian dengan job kerjanya, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam di lingkungan kami. Kemudian meminta pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi kami untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak Taufik, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Taufik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tanggapan kami sendiri, yaitu tantangannya ada pada paparan menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan mereka karena proses pengambilan keputusan yang sudah kami lakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan dan stakeholder yang sudah kami sampaikan. Baik Pak Taufik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, biasanya hal-hal itu terjadwal sesuai kesepakatan kami dan tidak akan ada substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan masalah, karena penyelesaian permasalahannya semakin cepat maka akan semakin lebih baik dalam rangka menjaga keharmonisan di lingkungan unit kerja. Selanjutnya Pak Taufik, apakah Pak Taufik memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Taufik langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Pak Taufik jalankan? Kemudian adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Taufik dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang pengaruh faktor itu pasti ada.
terutama mereka yang ada yang mudah dalam mengambil keputusan. Sungguhnya tidak ada yang khusus, tetapi keterlibatan semua unsur internal sekolah sering melibatkan dan memperkaya referensi dan informasi. Pertanyaan yang terakhir Pak Taufik. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Taufik, pembelajaran apa yang dapat Pak Taufik petik dari pengalaman Pak Taufik mengambil keputusan dilema etika? Satu, memahami konteks permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, menurut kami bisa lebih akrab karena kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Itu yang sangat penting untuk menjadi dasar namanya. Selain itu untuk menjaga keharmonisan keluarga besar di jajaran sekolah. Ya. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Ya. Ya. Demikianlah hasil perbincangan saya dengan Bapak Taufik selaku kepala sekolah di SDN Pakis 2 Kecamatan Pati. Sekian, terima kasih dan salam guru penggerak.